ada, tapi ya, makanya. kan udah ada, Pak. Apanya? Asbaknya Dia udah ada di maksudnya sini. minta. Udah ada. Lah Tunggu iya. dulu nangkap. Beli Saya abang pengen nangkap. jelas. Saya pengen jelas, Pak. Terus apanya? Maksudnya minta Terus apanya? tindak lanjut. Warga desa Teluk Ambulu, Karawang, Jawa Barat mendatangi Mapolsek Batu Jaya, meminta polisi menangkap pencuri motor milik Kades. Pangdam Udayana mengonfirmasi 20 prajurit TNI jadi tersangka kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Luki Sefril Saputra Namo. Ke-20 tersangka sudah ditahan. Ditolak saat mengunjungi posko donasi, Bupati Pati sebut rencana unjuk rasa ditunggangi kepentingan lain. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Karawang, saudara. Puluhan warga desa Teluk Ambulu, Karawang, Jawa Barat mendatangi Mapolsek Batu Jaya meminta polisi menangkap pelaku utama pencurian kendaraan bermotor. Sempat terjadi ketegangan antara Kapolsek dan warga, namun berhasil dilerai polisi lainnya. Orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Orangnya belum ada, tapi Ya, makanya. orangnya kan udah ada, Pak. Apanya? Asbaknya Dia udah ada di maksudnya sini. minta. Udah ada. Lah Tunggu iya. dulu nangkap. Beli Saya abang pengen nangkap. jelas. Saya pengen jelas, Pak. Terus apanya? Maksudnya minta Terus apanya? tindak lanjutnya. Dengerin kalau gua keras sedikit nggak boleh, lu keras. Lah iya, Bapak sendiri. Adu argumen ini terjadi antara Kapolsek dan warga di halaman Mapolsek Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ketegangan antara keduanya ini pun direkam warga hingga beredar di media sosial. Diketahui warga mendatangi Polsek Batu Jaya meminta polisi segera menangkap pelaku utama pencurian kendaraan bermotor milik Kepala Desa Teluk Ambulu, Kecamatan Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Saat itu warga meminta penjelasan Kapolsek terkait perkembangan pengejaran pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolsek pun berupaya menjelaskan kepada warga. Kasih Humas Polres Karawang membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut polisi sudah berhasil menangkap 2 orang penadah kendaraan hasil curian setelah mendapatkan laporan dari korban. Sementara pelaku utama masih dikejar. Iya, pahamnya gimana? Proses sedang dijalani, penyidikan sedang dijalani. Tersangka masih dalam lidik. Nah, di situ saya pengen tindak lanjutnya gimana? Sedang dilakukan. Nah iya, sedang Emang lu kayak Kami membenarkan ada kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi kepada Polsek pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025 menanyakan perkembangan kasus dan meminta pelaku utama segera ditangkap, kemudian motor agar dikembalikan kepada korban. Tim masih bekerja di lapangan mengejar pelaku utama dan barang bukti yaitu sepeda motor belum bisa kami serahkan kepada korban sebelum proses penyidikan ini selesai. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kakak Prada Luki Namo mengungkap kondisi sang adik saat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia akibat diduga dianiaya seniornya. Kakak Prada Luki menyebut terdapat sejumlah luka di tubuh almarhum adiknya. Awalnya, keluarga hanya mendapat keterangan kematian Prada Luki karena terjatuh dari bukit. Namun keluarga tak percaya begitu saja setelah melihat kondisi almarhum Prada Luki yang diungkap sang kakak penuh luka di tubuhnya. Bahkan kakak almarhum menunjukkan foto-foto dan video kondisi Prada Luki. Kakak almarhum juga mengungkap keluarga sempat tak bisa berkomunikasi dan bertemu Prada Luki saat di rumah sakit. Keterangan meninggalnya itu kemarin bilangnya
jatuh dari, kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Kalau foto aslinya itu ada di kami semua, ada di saya. Itu luka dari mana-mana? Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Jadi mereka tutup rapat kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit, dari dia masuk rumah sakit sampai dia untuk saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus. Dan kita tidak tahu kalau ini anak punya badan ini penuh dengan luka-luka. Pangdam 9 Udayana pun menyebut saat ini sudah 20 prajurit TNI yang menjadi tersangka atas penganiayaan Prada Luki Namo. Hal itu disampaikan Pangdam 9 Udayana saat bertemu orang tua Prada Luki Namo di asrama Tentara Kuanimo Kupang bersama Dadenpom Udayana. Pangdam menyatakan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit menjadi 20 prajurit TNI, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi pun masih terus melakukan penyelidikan. Semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa ya? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib, dalam ini Pangdam. Di tengah sorotan kasus kematian Prada Luki, prajurit TNI yang diduga dianiaya seniornya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengingatkan jajaran komando dan pemimpin satuan untuk membina prajurit TNI tanpa kekejaman. Bahkan Presiden mengingatkan agar memperlakukan prajurit sebagaimana anak-anak kandung. Perintah itu diberikan Prabowo saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Keadilan harus ditegakkan. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Keluarga menanti keadilan setelah menerima kenyataan sang anak meregang nyawa, tewas diduga dianiaya seniornya. Ibu Prada Luki Namo masih meyakini anaknya tewas diduga dianiaya lebih dari 4 orang. Sang ibu pun berharap semua yang terlibat dalam kasus kematian Prada Luki diusut tuntas. Pelaku itu lebih dari 4 orang, lebih banyak. Lebih banyak saat itu yang diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara, kalau bersalah dihukum. Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Buat kami keluarga korban, terutama saya seorang ibu, saya meminta keadilan. Saya membawa diri saya pribadi, saya tidak membawa siapa-siapa. Saya minta keadilan untuk diri saya dan juga anak saya yang sudah tiada. Sementara, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh pun meminta investigasi kematian Prada Luki dilakukan transparan. Tentu ini menjadi sebuah tamparan bagi TNI ya. Ternyata hal-hal seperti ini masih ada. Dan tentunya DPR meminta kepada TNI bahwasanya kasus ini untuk diselidiki
diperiksa, kemudian diproses secara hukum dengan transparan dan seadil-adilnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengonfirmasi penetapan 4 tersangka di kasus kematian Prada Luki. Keempatnya ialah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya sudah ditahan di Subdenpom 9 ND, Nusa Tenggara Timur. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 20 orang saksi dalam dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal penyidikan kasus kematian Prada Luki Namo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Citos, informasinya saat ini sudah ada 20 prajurit TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Prada Luki. Apa hasil penyidikan terbaru? Selamat sore Iksan dan juga saudara, memang benar bahwa sampai saat ini sudah ada 20 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim investigasi dan tim penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI. Sebelumnya pada hari kemarin memang baru 4 tersangka yang ditetapkan, 4 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hari ini tersangka bertambah menjadi dari 4 menjadi 20 orang. Hal ini disampaikan langsung oleh Pangdam Udayana 9 yang baru saja tadi mengunjungi rumah duka Prada Luki Namo di Asrama Tentara Kuanino Kupang, dan di sini Pangdam menegaskan bahwa pihak TNI akan secara transparan mengusut tuntas kasus ini, dan sampai saat ini memang pihak Denpom dari Udayana sendiri dan juga dari Denpom ND dan juga dari Kupang tengah melakukan investigasi lanjutan. Dan sampai saat ini juga ada 20 orang yang memang sudah ditahan untuk diperiksa lebih lanjut terkait motif dan juga alasan dibalik para tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki sehingga menyebabkan kematiannya pada tanggal 6 Agustus kemarin. Iksan. Citos, ada 20 tersangka dan salah satunya adalah perwira TNI. Apa sudah ada informasi terkait dengan peran-peran para tersangka ini, Citos? Baik, Iksan. Untuk peran sendiri, tadi kami sempat menanyakan kepada Pangdam Udayana 9 dan beliau menegaskan bahwa sampai saat ini tim investigasi masih terus menyelidiki motif dan juga peran-peran dalam kasus ini. Dan Pangdam Udayana 9 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memandang bulu ataupun tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman pada siapapun, baik itu yang berpangkat perwira maupun pangkat di bawahnya, dan secara transparan juga akan terbuka kepada media dan juga kepada masyarakat terkait proses penyelidikan dan juga investigasi yang memang sudah dilakukan sejak tanggal 6 kemarin. Dan sampai saat ini pun kami belum mendapat informasi pasti motifnya, kami akan terus menggali terkait hal ini. Iksan. Baik, terima kasih Citos Natun langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Citos. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, ditolak saat mengunjungi posko donasi dan sempat dilempari botol. Bupati Pati menyebut rencana unjuk rasa 13 Agustus ditunggangi kepentingan lain. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, kecelakaan terjadi di Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulans yang sedang melaju membawa pasien ditabrak sebuah mobil hingga ambulans terguling. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan saat ambulans terguling usai ditabrak kendaraan lain di Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat ambulans melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta, ditabrak sebuah mobil hingga menyebabkan ambulans terguling. Dugaan sementara pengemudi mobil berwarna putih hilang konsentrasi hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, pasien dipindahkan ke mobil lain menuju rumah sakit di Yogyakarta.
dugaan kurang konsentrasi dari kedua KPM tersebut. Benar Pak, kalau itu mobil hitam ambulan dan membawa pasien Pak, atau seperti apa Pak? Ya betul, ada satu pasien, namun alhamdulillah berkat kecepatan dan ketepatan dari rekan-rekan warga ataupun relawan dan anggota kepolisian, sesampainya di Rumah Sakit Galioso, Klaten, langsung kita bawa ke rumah sakit di Yogyakarta. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan, saudara. Mantan karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati yang terkena PHK menggelar aksi unjuk rasa. Mereka juga berjanji untuk turut ikut aksi pada 13 Agustus mendatang. Mantan karyawan honorer RSUD Suwondo Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendatangi posko donasi masyarakat Pati Bersatu yang berada di Barat Pendopo untuk memberikan dukungan ikut aksi demonstrasi 13 Agustus 2025. Mereka di PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Bupati Pati Sudewo. Diketahui 220 karyawan honorer rumah sakit daerah di Pati di PHK tanpa pesangon. Padahal sebagian besar dari mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Masa pun menuntut dipekerjakan kembali dan mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatan. Kembalikan pekerjaan kami atau turunkan bupati, seperti itu. Ini macam-macam sesuai TMT kami. Kalau saya sendiri itu per 1 Juli 2025. Saat ini saya di TMT kami itu saya sudah 20 tahun di RSUD Suwondo Pati. TMT kami 1 Juli 2025. Di PHK sejumlah 220 orang. Itu beda-beda formasinya. Ya. Ada pesangon nggak Bu? Kami tidak ada pesangon, kami hanya mendapatkan JMO. Sebelumnya, saudara, Bupati Pati Sudewo dilempari botol oleh warga saat mengunjungi posko donasi Aliansi Pati Bersatu di alun-alun Pati. Diduga ini jadi bentuk kekesalan dan kekecewaan warga atas kebijakan Bupati Pati atas kenaikan pajak hingga 250%. Namun, Bupati Pati menyebut kebijakan ini sudah dibatalkan. Ia pun menyebut aksi ini ditunggangi kepentingan lain. Tuntutannya mereka supaya PBB yang 200, ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir. Tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah, kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi, gitu loh. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Kami segera kembali dengan kabar dari Kompas TV yang menggelar program Kampus Kompas TV di Universitas Padjadjaran. Yang menarik, ada sesi talk show dan berbagi pengalaman di kelas offline santai atau kosan bersama presenter Kompas TV, Friska Clarissa. Saudara, Kompas TV menggelar program Kampus Kompas TV bekerjasama dengan sejumlah universitas di tanah air. Senin 11 Agustus 2025, Kampus Kompas TV hadir untuk para mahasiswa di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dengan sejumlah talk show menarik dan inspiratif. Di antaranya adalah sesi talk show dan berbagi pengalaman bertajuk kelas offline santai atau kosan bersama presenter Kompas TV, Friska Clarissa. Selain itu, sesi talk show dengan perusahaan Pertamina dan pebalap nasional Rifat Sungkar juga digelar di sesi kedua kosan. Selanjutnya, para mahasiswa disuguhkan penampilan 8 komika yang melakukan stand up. Kemudian diakhiri dengan sesi Rossi on Location, di mana Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi, akan mewawancarai langsung sejumlah narasumber, seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy, aktivis media sosial Ferry Irwandi.
Saudara kuasa hukum Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi menampik sejumlah pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terhadap kliennya dalam kasus korupsi proyek pengadaan terminal satelit orbit di Kementerian Pertahanan. Di antaranya soal pasal dalam Undang-Undang Tipikor karena dinilai tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Kuasa hukum Leonardi membantah beberapa pernyataan Mahfud MD yang disampaikan dalam program Rosi. Salah satunya terkait pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam kasus korupsi proyek pengadaan terminal satelit orbit di Kementerian Pertahanan. Menurut kuasa hukum, keterangan Mahfud terkait barang-barang Navayo yang diperiksa BPKP tidak bisa digunakan tidak berdasarkan fakta. Menurutnya, barang-barang itu diterima pihak tidak berwenang PPHP. Kuasa hukum menilai pernyataan Mahfud terhadap Leonardi merupakan kriminalisasi berdasarkan asumsi. Menurut kuasa hukum, kliennya dijadikan kambing hitam untuk menghentikan gugatan Navayo Internasional. Satu, tidak ada klien saya menguntungkan dirinya sendiri atau aliran uang ya seolah-olah ini proyek dia dapat keuntungan dari sini, nggak ada ya. Jadi tiba-tiba yang bersangkutan klien saya Pak Leonardi ya bagai petir di siang bolong itu terima pengumuman sebagai tersangka itu melalui televisi ya. Ketika dia udah pensiun, udah 8 tahun. Di klien saya, Pak Leonardi itu tidak ada menguntungkan Navayo, Bapak Ibu. Pak Mahfud, ya biar Bapak paham. Tidak ada klien saya menguntungkan Navayo. Navayo belum dibayar di sini. Ya, bahkan Navayo sebenarnya kalau kita mau jujur ya, itu rugi Bapak Ibu. Yang ketiga soal poin apakah negara dirugikan. Belum tepat kalau negara disebut rugi karena hutangnya belum dibayar. Menanggapi klaim kuasa hukum tersangka Leonardi soal tidak adanya kerugian negara dalam kasus korupsi satelit Kemhan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kasus satelit orbit 123 melibatkan 2 kasus. Salah satunya menyewa satelit untuk dimasukkan ke orbit karena yang lama tidak lagi berfungsi dan melakukan kontrak dengan Avanti Communication Limited di Inggris. Ternyata satelit yang dikirim tidak bisa dipakai. Sementara untuk ground element infrastruktur dasar, Kemhan melakukan kontrak dengan Navayo Internasional senilai 16 juta dolar Amerika Serikat. Namun barang yang dikirim tidak bisa dipakai karena kualitasnya jauh di bawah yang dibutuhkan. Satelit orbit 123 itu melibatkan 2 kasus. Satu, menyewa satelit untuk dimasukkan ke orbit karena yang lama tidak lagi bisa berfungsi. Nah, ini kemudian melakukan kontrak dengan Avanti di Inggris. Satelit dikirim tapi tidak bisa dipakai karena belum ada ground elemennya. Ya. Jadi tidak ada infrastruktur di bawah, sehingga kontrak dibatalkan, tidak jadi. Lalu pihak Avanti di Inggris menggugat kita ke arbitrase dan mereka menang dan kita membayar 400M tanpa mendapat apa-apa. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.